Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita lanjutkan mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kayu juvenil atau juvenile wood ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi kali ini telah mengikuti pertemuan pada hari ini. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari kayu juvenil. Kemudian diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan perbedaan antara kayu juvenil dengan kayu dewasa. Kemudian diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan pengaruh kayu juvenil terhadap penggunaan kayu atau terhadap kualitas kayu. Apa itu kayu juvenil gitu ya? Jadi kita mulai dari pengertiannya. Kayu juvenil merupakan kayu yang dibentuk di masa-masa awal atau masa-masa permulaan pohon tersebut tumbuh, atau kayu yang dibentuk ketika pohon masih muda. Sehingga kayu juvenil ini sering juga disebut sebagai kayu muda. Nah, kayu mudanya itu berapa tahun gitu ya? Yaitu pada umur mulai dari periodenya itu sampai sekitar 5 sampai 20 tahun periode kayu juvenil tersebut. Nah, kayu juvenil ini juga sering disebut sebagai kayu inti. Nah, kenapa disebut kayu inti? Nah, ini tentunya terkait dengan keberadaannya gitu ya. Keberadaan dari kayu juvenil itu adalah di bagian dalam gitu ya. Kalau kita lihat pada penampang melintang batang ya. Disebut kayu inti karena kayu tersebut meliputi lingkaran-lingkaran tahun di sekeliling bagian hati gitu ya, bagian dalam dari batang. Nanti kita akan lihat Pak secara visual pada slide-slide berikutnya. Nah, proses pembentukan kayu juvenil ini masih dipengaruhi oleh jaringan meristem apikal. Ini saya ulangi tadi ya, pada umumnya untuk periode juvenil itu berkisar antara 5 sampai 20 tahun untuk semua jenis kayu. Kemudian tadi sudah kita bahas sekilas yaitu pengertian kayu juvenil atau tadi sebutannya juga kayu muda atau pada pertumbuhan dibentuk pada masa-masa awal atau permulaan pertumbuhan kayu. Nah, lawannya yaitu ada kebalikannya yaitu kayu dewasa gitu ya, atau mature wood gitu ya. Kayu dewasa ini merupakan kayu yang dibentuk setelah periode pembentukan kayu juvenil berakhir ya. Yaitu tadi sekitar kayu juvenil itu periodenya sekitar 5 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi kayu dewasa misalnya di atas 5 sampai atau di atas 20 tahun setelah periode pembentukan kayu juvenil berakhir. Proses pembentukan kayu dewasa, nah ini sepenuhnya dibentuk oleh kambium yang tidak dipengaruhi oleh jaringan meristem apikal. Jadi sangat berbeda dengan pembentukan kayu juvenil tadi ya, yang masih dipengaruhi oleh jaringan meristem apikal. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini secara visual ya. Nah, ini visualisasi kayu juvenil dan kayu dewasa ya pada pohon. Nah, di gambar ini bisa kita lihat gambar yang berwarna kuning itu menunjukkan kayu juvenil ya, atau kayu muda disebutannya itu ya. Bisa kita lihat di sini lokasinya atau posisinya itu ada di bagian inti, makanya tadi disebut juga kayu inti ya, karena ada di bagian inti atau di bagian dalam pohon gitu ya, atau dekat dengan pusat pohon. Nah, kalau untuk
Dari visual ini kita bisa lihat ini secara umum, secara keseluruhan gitu ya. Secara umum proporsi kayu juvenil ini kita lihat di bagian atas ini, bagian atas gambar, proporsi kayu juvenil itu paling banyak ditemukan di bagian ujung dari pohon ya. Kemudian kita bisa lihat perbedaannya itu secara mendetil ya. Kalau kita lihat ini ke dalam sel kayu, seperti kita ketahui sel kayu itu tersusun atas beberapa lapisan sebenarnya ya. Kalau kita lihat lebih dalam, ada dinding primer dan ada dinding sekunder gitu ya. Nah, untuk lapisan dinding sekunder itu terdiri dari lapisan S1 sampai S3. Nah, seperti kita ketahui, kalau pada dinding sel itu yang paling berpengaruh terhadap karakteristik dari kayu, terhadap kualitas kayu, terhadap kekuatan kayu ini adalah terutama pada lapisan S2. Kenapa? Karena memang dia proporsinya itu paling banyak dibandingkan dengan S1 dan S3. Nah, bisa kita lihat di gambar ini perbedaan yang sangat mencolok gitu ya antara susunan lapisan S2 terutama gitu ya pada kayu juvenil dan dibandingkan dengan pada kayu dewasa. Kita bisa lihat di sini posisi dari S2 ini kemiringannya itu lebih besar dibandingkan dengan pada S2 pada mature wood atau pada kayu dewasa. Nah, dengan kata lain ini menunjukkan bahwa sudut microfibril atau microfibril angle gitu ya pada kayu juvenil ini dia lebih besar dibandingkan dengan sudut microfibril pada kayu dewasa. Kalau kita lihat ini ya zona kayu juvenil pada penampang melintang dari batang. Ini kita lihat ini di gambar sebelah kanan ini ya, tampilan disk kayu ini. Jadi kita lihat zona kayu juvenil berada di bagian inti atau di bagian tengah dari penampang melintang batang. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini gitu ya perbedaan atau susunan zona kayu juvenil. Kemudian kita bisa lihat juga ada transisinya gitu ya. Memang cukup sulit gitu ya untuk membedakan itu ya mana zona kayu juvenil dengan zona kayu dewasa. Nah, itu akan bisa terlihat cukup jelas terutama pada jenis-jenis kayu lunak. Karena pada jenis kayu lunak seperti kita ketahui terdapat perbedaan atau kita bisa melihat dengan jelas ya perbedaan antara kayu awal dengan kayu akhir, dan kita bisa melihat dengan jelas lingkaran pertumbuhan atau lingkaran tahun pada jenis-jenis kayu lunak. Nah, ini contoh tampilan pada ini ya penampang melintang pada batang pada jenis kayu lunak. Kita bisa lihat di sini ada proporsi kayu juvenil. Nah, kita lihat ini lingkaran tahunnya sampai ke ada 7 pita gitu ya. Jadi ini dari mulai usia 1 sampai 7 tahun ini kan proporsi kayu juvenilnya. Kemudian ada usia 8 sampai 11 tahun ini areal transisi ya. Peralihan antara kayu juvenil bertransisi ke kayu dewasa gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini pada usia lebih dari 12 tahun terlihat jelas sekali ini proporsi kayu dewasa ya. Nah, ini beberapa perbedaan yang signifikan ya dari kayu juvenil dibandingkan dengan kayu dewasa. Yang pertama yaitu berat jenis dari kayu juvenil itu dia lebih rendah dibandingkan dengan kayu dewasa. Ya, kemudian perbedaan yang berikutnya terkait dengan panjang serat ya. Panjang serat pada kayu juvenil ini dia lebih pendek dibandingkan dengan panjang serat pada kayu dewasa.
Kemudian ini penting sekali ya, terutama untuk aplikasi atau penggunaan. Misalnya kayu tersebut kita ingin menggunakan kayu tersebut, misalnya kayu jenis A untuk membuat pulp and paper atau bubur kayu dan kertas. Nah, tentunya misalnya dibutuhkan panjang serat yang lebih kuat, yang lebih panjang. Tapi jenis A tersebut ternyata ada yang mengandung kayu juvenil yang banyak. Kayu juvenilnya itu beda dengan kayu normalnya gitu ya, panjang seratnya itu lebih pendek sehingga kualitas bubur kayu atau kertasnya itu menjadi menurun. Kemudian perbedaan kayu juvenil dengan kayu dewasa yang lainnya itu terkait dengan ini ya. Ini sudah jelas, yaitu persentase kayu akhir. Kayu akhirnya itu lebih kecil. Nah, seperti kita ketahui ya, kayu itu dalam satu lingkaran tahun misalnya itu tersusun atas dua kelompok jenis sel kayu, yaitu sel-sel kayu awal dan sel-sel kayu akhir, yang terlihat jelas sekali ya pada kelompok kayu lunak. Sel-sel kayu awal itu dibentuk pada awal pertumbuhan, misalnya pada awal musim semi gitu ya. Kemudian sel kayu akhir kalau pada kayu lunak yang tumbuh di daerah temperat, yaitu sel kayu akhir yaitu dibentuk pada akhir pertumbuhan gitu ya, yaitu pada musim panas. Makanya ada dibedakan ya, ada sel kayu awal itu disebut sebagai sel musim semi, sel kayu akhir disebut sebagai sel musim panas. Nah, biasanya ini sel kayu akhir ini dia memiliki dinding sel itu yang lebih tebal gitu ya. Nah, yang lebih tebal. Sedangkan sel kayu awal itu memiliki dinding sel yang lebih tipis dan rongga sel yang lebih besar gitu ya. Nah, sehingga karena di sini kayu juvenil itu memiliki persentase kayu akhir yang lebih sedikit, ini juga menyebabkan secara umum dinding sel dari kayu juvenil itu lebih tipis dibandingkan dengan dinding sel pada kayu dewasa. Kemudian ini juga yang sangat penting gitu ya. Secara umum, kekuatan kayu pada kayu juvenil itu dia lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan dari kayu dewasa atau mature wood. Kemudian perbedaan yang berikutnya ini terkait dengan microfibril angle gitu ya, atau tadi sudah dibahas itu ya, sudut mikrofibril, yaitu sudut mikrofibril pada kayu juvenil ini dia lebih besar dibandingkan dengan sudut mikrofibril pada kayu dewasa. Kemudian penyusutan longitudinal pada kayu juvenil itu lebih tinggi dibandingkan dengan penyusutan longitudinal pada kayu dewasa. Kemudian ini kadar airnya lebih tinggi ya pada kayu juvenil dibandingkan dengan kayu dewasa. Nah, ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya gitu ya, yaitu terkait dengan persentase kayu akhir pada kayu juvenil itu lebih kecil dibandingkan pada kayu dewasa, seperti kita ketahui gitu ya. Atau dengan kata lain, persentase kayu awalnya itu lebih banyak. Nah, seperti kita ketahui bahwa sel-sel kayu awal itu memiliki rongga sel yang lebih besar gitu ya, dan dinding sel yang lebih kecil, sehingga tentunya tempat-tempat untuk penyimpanan air lebih banyak pada kayu awal gitu ya. Sehingga karena tadi kayu juvenil itu mengandung lebih banyak kayu awal, nah inilah akhirnya menyebabkan kadar air pada kayu juvenil itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada kayu dewasa. Nah, itu beberapa perbedaan gitu ya pada kayu juvenil dengan kayu dewasa. Nah, kalau kita ingin melihat secara visual gitu ya, kalau kita ingin membedakan antara kayu juvenil dengan kayu dewasa, ini sulit sekali untuk menemukan batasan gitu ya antara zona kayu juvenil dengan zona kayu dewasa. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, sudah kita lihat juga visualnya. Pada kelompok kayu lunak itu masih cukup atau relatif lebih mudah untuk melihat transisi gitu ya, transisi antara zona kayu juvenil dengan kayu dewasa. Namun kalau pada
kelompok kayu keras ini lebih sulit gitu ya untuk membedakan atau melihat transisi antara zona kayu juvenil dengan kayu dewasa, karena seperti kita ketahui pada jenis kayu keras ini lingkaran tahunnya itu kurang jelas, tidak sejelas lingkaran tahun yang biasa kita lihat pada jenis-jenis kayu lunak. Nah, kayu juvenil ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas kayu, termasuk juga terhadap produk kayu yang dihasilkan. Contoh, misalnya ketika kita mengkonversi kayu bulat menjadi kayu gergajian, kemudian kayu bulatnya itu banyak mengandung kayu juvenil, nah maka kayu gergajiannya itu akan menjadi lebih mudah melengkung dibandingkan dengan kayu gergajian yang terdiri dari kayu dewasa atau mature wood. Selain itu juga kayunya mudah retak dan juga dari segi kekuatan dia kurang kuat. Kemudian kalau kita mengkonversi misalnya menjadi veneer, seperti kita ketahui veneer ini untuk bahan membuat kayu lapis ya. Nah, nanti ketika kita mengkonversi menjadi veneer dan kayu bulatnya banyak mengandung kayu juvenil, maka kualitas veneernya pada umumnya dia lebih kasar permukaannya dan juga relatif lebih banyak mengandung retakan. Kemudian kalau kita mengkonversi misalnya kayunya tersebut menjadi bubur kayu, nah biasanya kayu atau kayu bulat yang mengandung kayu juvenil yang banyak ini akan menghasilkan presentasi bubur kayu atau pulp yang lebih rendah dibandingkan dengan jika kita menggunakan kayu bulat yang mengandung kayu juvenil yang lebih sedikit. Kemudian, nah pengaruh kayu juvenil terhadap produk kayu ini sangat penting sekali gitu ya untuk kita pelajari, termasuk juga bagaimana untuk menangani atau menerapkan treatment itu ya untuk menangani masalah ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui gitu ya, sekarang ini fenomenanya itu kayu yang diekstraksi, yang dikeluarkan dari hutan itu banyak merupakan mengandung kayu-kayu yang muda atau kayu juvenil. Nah, kemudian kayu dari hutan tanaman itu juga untuk kayu yang berasal dari hutan tanaman itu membutuhkan pemahaman yang jelas, karena tentunya itu akan mempengaruhi dari hasil panen. Nah, seperti kita ketahui ini ya contoh-contoh negatif dari yang tadi disampaikan. Misalnya kita mengkonversi menjadi kayu gergajian yang mengandung banyak kayu juvenil akan lebih mudah melengkung misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian juga lebih mudah retak ya. Dan ini sangat sulit itu kalau kita ingin mengkonversi menjadi veneer gitu ya. Yang veneernya itu misalnya yang diproses dengan cara rotari atau dengan cara misalnya dikupas. Nah, demikian pengenalan terkait dengan kayu juvenil gitu ya. Kemudian karakteristiknya, perbedaan antara kayu juvenil dengan kayu dewasa beserta pengaruhnya terhadap produk kayu. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.